Hari ini ya masih banyak saudara-saudara kita yang mengadukan perihal tentang penagihan baik aplikasi pinjol legal ataupun yang ilegal. Kalau yang ilegal sudah pasti tidak ada aturannya. Mereka akan membuat peraturan itu sendiri untuk membuat kalian panik. Nah, bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi pinjol legal OJK? Oke, baik. Pada video kali ini kalian harus tahu tentang ini. Ini dia. Oke, kalian harus tahu ya kan, aplikasi pinjol legal OJK itu harus punya etika dan peraturan ketika melakukan penagihan kepada kalian yang hari ini memang benar-benar belum punya uang, ya kan? Apa yang perlu kita ketahui ketika perusahaan fintech pendanaan selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan Oke, kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Yang pertama itu adalah intimidasi. Bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK hari ini? Adakah kalian mendapatkan perlakuan intimidasi? Jika ada, dari 102 aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, maka segera laporkan. Sertakan juga beberapa bukti-bukti yang sudah mereka kirimkan kepada kalian. Dan kirimkan kembali itu kepada pihak AFPI, OJK, dan pihak kepolisian. Ya, jadi untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan intimidasi. Yang kedua, aplikasi pinjol itu tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan mental. Kalau untuk fisik sih per hari ini mungkin masih tergolong jarang. Tapi kalau kekerasan mental ini hampir banyak dari subscriber kita mengadukan masalah yang serupa. Ya, aplikasi pinjol ini banyak juga yang melakukan penagihan dengan kasar sehingga mental dari teman-teman kita hari ini down ya, banyak yang merasa terganggu dengan cara dan gaya-gaya penagihan aplikasi pinjol yang padahal masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan perlakuan seperti itu, maka segera laporkan apabila memang kalian mendapatkan kekerasan fisik dan mental. Oke, untuk fisik hari ini masih tergolong jarang, tapi kalau untuk kekerasan mental mungkin kalian punya pengalaman masing-masing ketika menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini. Maka itu tidak boleh dilakukan oleh aplikasi pinjol tersebut. Untuk kalian yang sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, maka segera laporkan. Jangan merasa bosan, jangan merasa sia-sia. Semakin banyak laporan-laporan yang kita berikan dan kirimkan kepada pihak-pihak dan instansi yang terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini, maka aplikasi pinjol tersebut akan dievaluasi ulang, ya kan? Mereka akan dimintai keterangan apakah ini benar atau tidak. Jadi kirimkan sebanyak-banyaknya laporan kalian itu melalui DM Instagram AFPI bisa, melalui kontak WhatsApp OJK juga bisa, ya kan? Kalian tinggal searching nomornya di kontak 157. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya adalah mereka tidak boleh melakukan cara-cara yang menyinggung sara atau merendahkan harkat martabat serta harga diri si penerima pinjaman. Ya, jadi bahasanya sudah cukup jelas. Ingat, cara-cara yang menyinggung sara atau merendahkan harkat martabat serta harga diri si penerima pinjaman tidak boleh ya, karena banyak kemarin kita lihat ya, khususnya apalagi untuk yang ilegal ini, mereka tidak peduli kita beragama apa, mereka tidak peduli kita ini siapa, yang penting mereka itu akan mengintimidasi ya, mereka akan melakukan unsur-unsur apapun yang hari ini membuat mental kita terganggu. Jadi pihak AFPI sudah melarang itu semua ya. Jadi yang tiga tadi, baik secara langsung atau lewat dunia maya, katanya seperti itu, terhadap diri peminjam, harta benda, kerabat, rekan dan keluarganya. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ini didengar oleh Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang kerabatnya, yang kontaknya juga ikut merasa terganggu hari ini. Mereka ikut-ikutan ditagih, dan gua pengen ngasih usul ya, saran, dan mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu, apabila memang si peminjam ingin mencantumkan kontak darurat ya di aplikasi apa saja, kita mohon untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang menerima data-data calon si peminjam agar untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada si kontak darurat yang mereka cantumkan.
Hari ini banyak ya dari debitur-debitur yang mencantumkan kontak darurat tanpa izin ya, tanpa sepengetahuan si pemilik nomor. Hari ini merasa risih, merasa terganggu ketika aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK pun ikut-ikutan mengingatkan, bahasa halusnya seperti itu. Padahal ya kita nggak pernah tahu, dan sekarang hari ini kita malah ikut-ikutan menjadi debt collector lapangan dari aplikasi pinjol tersebut. Nah ini kan secara nggak langsung ya, kita disampaikan pesan agar untuk melakukan penyampaian pesan kepada si peminjam. Sementara di awal kita tuh nggak pernah tahu bahwasannya si peminjam itu mencantumkan nomor kita sebagai salah satu kontak darurat. Nah itu usul gua, dan mudah-mudahan ini dijadikan bahan pertimbangan ya untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu. Apabila memang ingin mencantumkan salah satu kontak darurat, semua aplikasi pinjol itu harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada si kontak darurat. Nah sekarang yang jadi masalah di dalam penagihan aplikasi pinjol itu yang legal OJK, saya sendiri sudah pernah merasakan. Salah satu aplikasi pinjol legal OJK itu memerintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepada si debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Sementara di tahap awal itu saya tidak pernah diberitahukan saya akan dijadikan salah satu kontak darurat teman-teman yang hari ini melakukan pengajuan pinjaman. Nah ini kan menjadi sebuah masalah ya kan, dan saya secara otomatis juga akan merasa cukup terganggu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, yang selanjutnya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Untuk waktu penagihan ya. Apakah hari ini kalian pernah ditagih di luar jam kerja? Jam berapa aja sih Bang jam kerja dari aplikasi pinjol ini boleh untuk menagih kita? Kalian bisa melihat ya. Penagih melakukan penagihan kepada peminjam hanya pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 malam 20.00. Jadi apabila memang kalian hari ini pernah ditagih di atas jam 8 malam 20.00, maka tidak usah diangkat atau bentak saja sekalian bahwasannya hari ini jam ini kalian tidak berhak untuk melakukan penagihan kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Loh, kamu tahu dari mana kalau seandainya pihak DC-nya berbicara seperti itu? Bilang dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Jadi udah cukup jelas ya, mereka tidak boleh melakukan penagihan itu di atas jam 8 malam. Dimulai dari jam 7 pagi. Ini pun sudah cukup terlalu pagi sebenarnya, jam 7 pagi ya kan. Jam-jam dimana orang-orang yang hari ini sedang bekerja itu pasti sedang sibuk-sibuknya. Oke ya, selain waktu di atas, penagih dilarang melakukan penagihan. Jadi udah cukup jelas. Itulah tadi ya kan beberapa peraturan-peraturan terbaru dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia yang harus kalian tahu supaya kita tidak lagi terjebak di dalam dinamika permasalahan aplikasi pinjol ini. Untuk kalian yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, aku pengen mengingatkan agar untuk tenang, tidak panik, dan tidak lagi gali lubang tutup lubang, ya kan? Apabila hari ini kalian memang sudah dipaksa untuk melakukan pembayaran ini itu segala macam, dan kalian hari ini khawatir untuk jumlah denda dan bunganya, OJK sudah menginstruksikan dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwasannya nilai denda dan bunga itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Itu artinya bagaimana Bang? Apabila kalian meminjam 1 juta rupiah, maka biaya denda dan bunganya hanya boleh sejumlah pinjaman pokok di awal.